Shalom adik-adik, selamat sore semua. Apa kabar hari ini? Semoga sehat, luar biasa, diberkati. Halo Kak, ketemu lagi kita. Ya, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh lagi berjumpa dengan adik-adik di rumah. Kita masih tetap beribadah di mana Kak? Di Rumah masing-masing ya. Tapi Kakak percaya adik-adik tidak kehilangan sukacita. Kita beribadah di rumah dan kami yang ada di Klasis ada di sini menemani adik-adik semua dalam ibadah pada sore hari ini. Nah, Kak, kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Tapi sebelum itu kita akan panggil lagi teman-teman kita di sini ya, yaitu kakak-kakak Mebi. Kakak-kakak Mebi. Ya. Kita panggil sekarang. Oke. Kakak Kakak-kakak Mebi. Ya, ini dia. Selamat sore. Selamat sore. Kakak-kakak Mebi sehat? Sehat. Cuman sehat saja? Kuat, diberkati. Ya, begitu dong. Ulangi. Kakak Medik sehat? Sehat, kuat, diberkati. Yes, yes, yes. Ya. Oke, kakak Medik sudah siap untuk beribadah? Siap. Kita akan memuji Tuhan bersama dan kakak Medik yang akan bersama-sama dengan kita dalam memuji Tuhan dengan gerakan dari setiap lagu yang akan kita nyanyikan. Ya, adik-adik yang manis, mari kita bersiap untuk ibadah. Semua sudah berada di depan televisinya masing-masing dan menyiapkan Alkitabnya. Kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Ya, kita akan menyanyikan Mas Sekolah Minggu GKST. Adik-adik di rumah, sekarang kita akan masuk pada doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada sore hari ini kembali kami hendak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah ini, kiranya Tuhan akan terus sertai kami agar ibadah ini boleh berkenan kepada Tuhan. Dan ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Siapa Idolamu. Lagu ini menceritakan bagaimana kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai idola kita dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh.
semangat ya. Kita akan terus memuji dan memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyi lagu King Kong Badannya Besar. Adik-adik yang ada di rumah, pada sore hari ini kita akan kedatangan bintang tamu lagi. Kalau minggu yang lalu bintang tamu kita siapa? Ayo. Ya, bintang tamu kita adalah kakak-kakak petualang. Ya, tapi sore hari ini kita akan kedatangan tamu yang cantik jelita. Siapa ya? Mau tahu? Mau ketemu bintang tamunya? Baiklah, kita panggilkan saja bintang tamunya. Bintang tamu, come here. Halo Kak. Halo adik-adik semua. Selamat sore. Selamat sore Kak. Selamat sore adik-adik semua. Adik-adik, bintang tamu kita kali ini sepertinya siapa ya? Kalau kakak dulu pernah membaca sebuah cerita tentang putri, tentang ratu atau peri ya kira-kira yang datang. Ayo siapa? Ayo siapa? Atau kita kasih kesempatan saja ya bintang tamu kita untuk memperkenalkan diri, siapa sebetulnya dirinya. Iya, kakak adalah peri kebaikan. Peri kebaikan. Peri kebaikan. Boleh cerita kakak ini dari mana asalnya? Wah, kakak ini sudah jalan-jalan ke seluruh dunia, ke banyak tempat, ketemu anak-anak di seluruh dunia. Wow, luar biasa. Nah, sekarang tentu adik-adik mau tahu apa tujuan kakak mengunjungi adik-adik yang ada di Klasis Poso Kota ini? Ya dong, ada pesan buat adik-adik semua. Ya. Karena kakak sebagai peri kebaikan selalu memberikan atau memberitahukan seluruh kebaikan kepada adik-adik semua. Waduh, Supaya luar adik-adik biasa. semua bisa menjadi anak yang baik. Wow, keren. Ya. Iya, apalagi kak? Nah, kakak mau pesan hari ini. Ya. Peri kebaikan hari ini mau kasih pesan buat adik-adik semua. Adik-adik pasti semua ingin pintar kan? Ingin nilainya baik kan di sekolah? Yes. Ingin berprestasi kan? Pastinya. Ingin bisa naik sepeda? Ya. Ingin bisa jago matematika? Betul sekali. Ya. Adik-adik tahu tidak? Kepintaran atau kesuksesan atau kehebatan kita itu tidak bisa seperti di negeri dongeng yang di cerita-cerita tadi itu yang iya, biasa iya. kakak baca itu tidak seperti simsalabim terus langsung jadi pintar.
jadi anak pintar. Iya, tidak bisa seperti itu. Simsalabim, langsung jadi bisa naik sepeda. Tidak bisa seperti itu. Nah, adik-adik, semua itu hanya cerita dongeng. Tidak ada yang hanya bisa sekali tunjuk tongkat langsung bisa jadi. Ya. Tahu tidak? Itu semua harus pakai usaha, Kak. Oh begitu. Ya, harus pakai usaha, harus belajar dengan giat, Iya. harus mau susah supaya bisa berhasil. Harus bersusah-susah dahulu Ya, ya. ada peribahasa Ya. kan, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Ya. Tidak itu saja, Kak. Ya. Tidak hanya belajar, hanya berusaha, tapi juga harus percaya. Percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita yang akan menolong kita. Harus selalu minta tolong sama Ya. Tuhan. Tuhan Yesus itu pasti bantu kita kalau kita mau minta tolong Minta pada tolong. Tuhan Yesus. Ya. Ya. Sama seperti cerita Musa itu, Kak. Oh ya. Awalnya kan Musa itu Musa ragu-ragu. Iya, dia ragu-ragu. Untuk Diutus melakukan Tuhan, ya. perintah Tuhan, Ya. diutus Tuhan Ya. ke menolong bangsa menolong Israel. bangsa Israel. Tapi Tuhan ingatkan dia bahwa Ya. Tuhan akan menolong. Akan menyertai dia, Ya. menolong dia. Akan menolong Dan dia. Musa juga belajar. Iya. Dia juga belajar Kak menjadi seorang pemimpin. Iya, jadi tidak Iya. percaya, tidak hanya percaya, Iya. tapi belajar dan berusaha. Iya, belajar dan berusaha. Jadi Akhirnya Musa itu jadi orang hebat kan, menjadi Kak? orang Ya. hebat, menjadi seorang pemimpin bangsa yang besar, yaitu Ya. bangsa Israel. Israel. Jadi Kakak Peri, berarti kita meskipun belajar di rumah, tapi kita harus tetap belajar yang sungguh-sungguh, Ya, berjuang semangat. sungguh-sungguh, dan juga selalu meminta pertolongan Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan, Ya. karena tanpa pertolongan Tuhan juga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Betul sekali. Ya. Iya. Adik-adik sudah dengarkan pesan dari Peri Kebaikan sore hari ini. Iya. Oke, terima kasih ya, Ya. Kakak Peri. Kakak Peri mau lanjut lagi kayaknya. Oh, begitu, Ya, ya. Masih banyak adik-adik yang lain yang mau ditemui. Padahal kita mau ya Kakak Peri ada Wah, terus di tidak sini ya bisa. menemani adik-adik. Sayang ya, tapi Iya. karena Kakak Peri punya tugas yang lain lagi, jadi Kakak Peri mau pamit. Ya. Dan ingat ya pesan Kakak Peri tadi ya, bahwa kita harus tetap belajar sungguh-sungguh, berjuang untuk apa yang kita inginkan, kita harus perjuangkan. Tapi juga jangan kita lupa, pertolongan Tuhan akan menyertai kita. Terima kasih ya, Ya, Kakak Peri. terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi, Sampai jumpa. Kak. Sampai jumpa adik-adik semua. Dadah. Dah. Ya, adik-adik di rumah, kita akan masuk dalam sebuah permainan. Permainan ini berjudul apa, Kanti? Tanda dari Tuhan. Ya. Permainan ini sangat mudah, bisa dilakukan juga di rumah bersama dengan mama, papa, dan keluarga di rumah. Nah, adik-adik, kita akan bermain bersama ya. Ya. Tapi Kak, tidak hanya kita berdua ya. Ya. Kita panggil kakak-kakak Mebi. Ya, dan kakak-kakak yang lain yang akan bermain bersama-sama dengan Ya. kita. Ya, ayo kakak-kakak. Ya. Wah, ada juga yang kecil Kak. Ya, ada juga teman-teman adik-adik di rumah ya, dari Persekutuan Anak Jemaat Sion Poso. Namanya siapa, Dek? Siapa? Nisa, Nesa, dan Nafa. Ya, kita akan bermain games tanda dari Tuhan. Bisa buat lingkaran? Kak, aku juga ikut main ya. Oke, ya. Jadi adik-adik di rumah, permainan ini adalah permainan yang menceritakan tentang bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda dari Tuhan sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, kali ini kita akan bermain 3 tanda dan akan dimainkan oleh kakak-kakak dan teman-teman kalian yang ada di sini. Nah, tanda yang pertama adalah pelangi. Tanda itu seperti ini contohnya ya. Jadi ketika tangan kanannya
kakak-kakak begini, itu namanya pelangi. Nah, pelangi ini kalau kakak-kakak di sini akan memainkan, kalau diberi tanda pelangi, kakak-kakak akan bersuka cita ya. Ya, tanda bersuka cita kalau pelangi ya. Jadi kalau bersuka cita, bagaimana Kak kalau bersuka cita? Ya, jadi seperti itu ya adik-adik. Kemudian kalau tangan kiri kakak lambaikan begini, itu tandanya hujan ya. Dingin. Ya, jadi hujan berarti dingin ya. Ya, suhu udara kita dingin. Jadi seperti ini, dingin. Nah, kalau dua tangan seperti ini, itu tanda panas. Ya, kalau kita kepanasan, tentu kita begini ya. Ya, nah, kalau ada yang salah membaca tanda, misalnya begini, terus dia lakukannya salah, maka Akan dihukum. akan kena hukuman. Ya, Harus siap-siap berarti ya adik-adik ya. siap kita bermain. Siap ya? Ya, baik. Sekarang kita coba dulu ya. Kita Oke coba dulu. Kak. Ya. Tanda dari Tuhan. Ada yang masih kurang senang, kurang sukacita. Ya, satu kali lagi. Tanda dari Tuhan. Oke, kita mulai permainannya. Oke Kak, siap. Siap? Ya, adik-adik di rumah bisa dicoba ya. Tanda dari Tuhan. Ada yang salah? Ya, benar semua. Kita ulangi lagi. Tanda dari Tuhan. Ada yang salah Kak. Ada yang salah? Siapa yang salah? Angkat tangan. Siapa yang salah? Kakak Mona. Siapa yang salah? Kakak Mona. Kakak Mona lagi yang salah. Salah Kakak Mona. Oke, kita cari satu lagi ya. Supaya ada temannya Kakak Mona. Ya, kita lanjutkan permainannya. Tanda dari Tuhan. Tanda dari Tuhan. Oh, tapere. Iya, tanda dari Tuhan. Salah memperlihatkan tanda apa? Ya, jadi ada dua yang ada dua yang salah dan harus dihukum. Oke. Sekarang silakan di tengah Kak Anti dan Kak Mona. Ayo, kita mau kasih hukuman apa? Hukumannya apa? Jangan yang susah-susah ya Kak. Kita nyanyikan Kingkong badannya besar, Ya. mereka ya. Oke? Oke. Ya. Siap? Siap? Siap. Siap. 2, 3. Kingkong badannya besar, paling besar, lebih besar, Lebih besar. Besar tapi lagi. kakinya pendek, lebih pendek, paling pendek, pendek sekali, lebih lagi, lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, paling panjang, lebih panjang, panjang-panjang, tapi kakinya pendek, pendek, lebih pendek, pendek sekali, paling pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, adik-adik di rumah, demikian permainan kita pada sore hari ini.
Dan mudah-mudahan adik-adik bisa mengikutinya atau melakukannya di rumah dengan keluarga di rumah ya. Terima kasih adik-adik sudah bermain bersama dan terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman yang sudah bermain bersama pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo, ajak kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ku Dicipta Mulia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan membaca isi firman-Mu. Mohon berkatilah firman-Mu ini agar bisa tertanam di hati kami dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Ibu Pendeta yang akan membawakan isi firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, tibalah saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Silakan Ibu Pendeta. Ya, terima kasih Bu Mona. Cerita firman Tuhan kita pada sore hari ini masih berkaitan dengan cerita firman Tuhan yang pada minggu lalu, bahwa Musa diutus oleh Tuhan. Ya. Cerita kita pada saat ini, cerita firman Tuhan terdapat dalam kitab Keluaran pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Adik-adik di rumah, silakan dibuka Alkitabnya dan kemudian mari kita membaca firman Tuhan ini, dan Ibu Mona akan membacakan bagi kita yang di rumah. Silakan mengikuti. Silakan Ibu Mona. Terima kasih Ibu Pendeta. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparnya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang yang
nenek moyang yang mereka Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya pada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang yang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkannya kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Ya, terima kasih Ibu Mona. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, seperti Ibu Pendeta katakan tadi, cerita firman Tuhan ini berkaitan dengan cerita firman Tuhan pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu bercerita tentang Tuhan mengutus Musa. Ya, bagaimana Tuhan datang kepada Musa lewat api yang muncul di semak-semak. Nah, kemudian adik-adik, ternyata Musa masih ragu-ragu. Ya, Musa tidak percaya diri. Musa tidak yakin bahwa dirinya bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani dia. Ibu Pendeta, Tuhan Ya. sudah berbicara. Padahal Musa itu sudah didatangi oleh Tuhan secara langsung. Walaupun dibilang jangan engkau mendekat. Ya. Masih ragu. Tetapi Musa masih ragu. Nah, karena Musa masih ragu, maka Tuhan mengarahkan dia dan Tuhan memberikan kepadanya tanda. Yang pertama itu, tanda yang diberikan Tuhan supaya Musa menjadi percaya, dia yakin dan juga bangsa Israel akan percaya bahwa dia diutus oleh Tuhan. Yang pertama apa Ibu Mona dalam bacaan kita? Terdapat dalam ayat 2 Ibu Pendeta, Iya. tongkat. Terdapat dalam ayat 2 bacaan kita bahwa Tuhan memberi tanda dengan tongkat Musa. Nah, sebagai gembala kambing domba, Musa selalu menggunakan tongkat. Apa yang Tuhan bilang? Lemparkanlah tongkatmu itu ke tanah. Dan tongkat itu tiba-tiba berubah menjadi ular. Menjadi ular. Itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, Ada lagi yang Tuhan bilang, kalau mereka belum percaya pada tanda yang pertama bahwa engkau diutus oleh Allah, maka ada tanda yang kedua. Apa itu Ibu Mona? terdapat dalam ayat yang ke-6 Ibu Pendeta, yaitu tangan. Ya, pasti adik-adik juga semua tahu ya,
bahwa Tuhan mengatakan kepada Musa, kalau mereka tidak percaya pada tanda yang pertama, tanda yang kedua, dengan memasukkan tangan Musa ke dalam bajunya. Iya, ada kantong bajunya Musa. Ketika dimasukkan dan kemudian dikeluarkan tangannya, tiba-tiba tangannya menjadi apa? Menjadi putih seperti salju. Nah, ini mau membuktikan bahwa Tuhan mengutus Musa menjadi tanda bagi Musa bahwa ia dipakai oleh Allah. Tapi Ibu Pendeta dia masih ragu dan tidak Iya. berani juga. Ternyata Musa masih ragu. Bahkan Musa bilang, aduh saya belum bisa. Saya ragu kalau bangsa Israel itu akan percaya. Jangan-jangan mereka akan mengatakan bahwa saya bukan diutus oleh Tuhan. Kemudian ada tanda yang ketiga. Apa itu tanda yang ketiga, Ibu Mona? Adik-adik di rumah, apa tanda yang ketiga? Terdapat di ayat 9. Iya. Terdapat pada ayat yang ke-9, air menjadi darah. Itu tanda yang ketiga. Itu tanda yang ketiga. Nah, sampai di situ Musa masih lagi belum yakin. Berani Iya. bicara Ibu Dia Pendeta. bilang, aduh saya belum bisa. Nah, kemudian pada saat itu Allah atau Tuhan sudah mulai marah. Karena sudah 3 tanda yang diberikan kepada Musa, tapi Musa belum yakin. Nah, akhirnya Tuhan berkata bahwa bukankah siapa kakaknya Musa? Harun. Bukankah Harun kakakmu ada di sana? Tuhan akan memberkati lidah Musa dan juga lidah Harun sebagai penyambung lidah Allah untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka akan diberkati dan dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan pada bangsa Israel. Jadi Nah, Ibu Pendeta, itu Musa tidak berani bicara, jadi pakai Harun yang berbicara. ya, jadi lewat Harun Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada Harun dan Harun meneruskan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentu kita juga selalu diberi tanda. Ya. Baik itu lewat seperti kalau di jalan itu ada rambu-rambu lalu lintas, ada ya, lampu merah, ada lampu merah, ada tanda berhenti, ada tanda berhenti, dilarang masuk Ya. dan sebagainya. Termasuk di dalam kehidupan kita ada tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, bagaimana kita harus berdoa dan kemudian bagaimana kita harus melakukan kehendak Tuhan. Nah, kita harus percaya bahwa Ibu Mona, Ibu Pendeta, kakak-kakak Mebi, semua anak-anak sekolah minggu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk menyampaikan kasih dan kemurahan Tuhan, menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, karena itu kita semua harus mengerti bahwa saya, Ibu Pendeta, Ibu Mona, semua kita anak-anak sekolah minggu dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi sebagai anak-anak sekolah minggu, mari kita juga giat dalam persekutuan, dengar-dengaran kepada orang tua, rajin berdoa, supaya kita mengerti bahwa kita ini dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Demikian firman Tuhan, Ibu Mona, demikian adik-adik. Dan untuk aktivitasnya, Ibu Pendeta mau meminta kepada adik-adik supaya kita di rumah membuat semacam tanda, ya. Misalnya kalau
kita mau, kalau sekarang ini kan pas masih corona, iya, Ibu ada Pendeta, dibilang ada tanda cuci tangan sebelum masuk. Ada di rumah-rumah itu. Ibu. Ada dibilang pakai masker. Ya. Jadi Ibu Pendeta minta kepada anak-anak sekolah minggu supaya membuat sebuah tanda, misalnya di kamar itu sebelum tidur harus berdoa. Ya. Jadi ditulis itu tanda, ya. Kemudian di foto tanda itu dikirim kepada guru sekolah minggu dan kemudian akan dikirim kepada persekutuan anak dan akan ditayangkan pada minggu depan. Ya. Boleh kalau misalnya juga di kamar mandi, ya misalnya alas kaki dilepas, ya. Jaga Iya. kebersihan. Boleh juga kalau adik-adik yang anak-anak besar boleh menggambar sendiri rambu-rambu lalu lintas, Itu Ibu Pendeta. tetapi juga dengan penjelasan. Iya. Ya, jadi Ibu Pendeta minta untuk anak-anak besar silahkan menggambar rambu-rambu lalu lintas salah satunya, tetapi juga dengan petunjuknya supaya ketika ditayangkan teman-teman yang lain tahu bahwa ini tandanya, misalnya naik gunung atau berhenti atau hati-hati. Dan untuk anak-anak yang kelas tengah dan juga kelas kecil seperti yang tadi, misalnya sebelum tidur berdoa, sebelum makan cuci tangan, ya. Itu sebagai tanda seperti Allah memberi tanda kepada Musa dalam cerita firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai berjumpa lagi. Shalom. Ya, adik-adik di rumah, setelah kita mendengarkan bersama cerita firman Tuhan, kita akan merespon cerita firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian kita yang kita nyanyikan pada minggu yang lalu. Karena kita masih dalam satu tema yang sama, yaitu Tuhan mengutus Musa. Nah, jadi kita akan nyanyikan lagi pujian minggu yang lalu. Dan kita akan nyanyikan pujian ini 2 kali. Yang pertama kita akan nyanyikan untuk merespon firman Tuhan. Dan yang kedua kita nyanyikan untuk kesempatan kita memberikan persembahan syukur. Mari kita nyanyikan pujian ini, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Satu kali lagi. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tadi setelah kita memberikan persembahan, saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita persiapkan hati kita akan berbicara dengan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga pada saat ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah Persekutuan Anak Seklasis Posokota. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendengarkan berita firman-Mu,
Kami percaya firman-Mu akan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan walaupun kami masih kecil-kecil ya Tuhan, firman-Mu akan menjadi pelita dalam setiap keberadaan kehidupan kami. Ibu Pendeta Frida yang boleh melayani, menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, mari Tuhan Engkau terus memberkati kehidupannya, memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang ada, dan kiranya kasih anugerah Tuhan boleh terus dia rasakan dalam setiap keberadaan kehidupannya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Mari Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami, memberkati pribadi-pribadi mereka, membentuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan terus mengasihi pertumbuhan mereka, sehingga mereka akan terus merasakan dalam setiap keberadaan kehidupan mereka bahwa Tuhan Yesus baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat orang tua dari anak-anak kami, mama dan papa mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Mereka akan merasakan kasih dan anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi pengurus Persekutuan Anak Klasis Poso Kota, Bapak dan Ibu pendeta pendamping bersama tim medik yang ada di Klasis Poso Kota. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanan mereka, agar mereka terus dapat memberi diri dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada di Persekutuan Anak Klasis Poso Kota. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, kiranya Tuhan akan memberkati negara kami, menjaga, melindungi, memberi hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar kami dapat melewati pandemi COVID-19 yang ada saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan syukur, kiranya Tuhan akan memberkati persembahan ini, agar kami dapat pakai di dalam setiap pelayanan di gereja kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, ini kehidupan kami semua, kehidupan anak-anak kekasih kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka, mengasihi terus pertumbuhan mereka, sehingga mereka terus merasakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam setiap keberadaan kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa syafaat kami, doa syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik di rumah, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, Kanti. Ya. Dan kakak percaya bahwa adik-adik tetap ada dalam semangat untuk beribadah. Ya, kita akan menyanyikan satu buah lagu sebelum kita menutup ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Lagunya adalah Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Mari kita nyanyikan bersama lagu ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun tetap kita akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kaki setia kita akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Nah, adik-adik sekolah minggu,
ibadah kita telah selesai dan karena itu kita akan menutup semua rangkaian ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Marilah kita kembali dan juga lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh penghentaran Roh Kudus menyertai dan memberkati semua anak-anak sekolah minggu, menyertai dan memberkati kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.